Dulu, Indonesia sering banget diledek. Katanya alutsista kita tua, katanya cuma kuat wacana. Katanya pertahanan udara Indonesia itu jalan di tempat. Tapi lucunya sekarang, pas jet tempur Rafale mulai datang ke Indonesia, yang ribut justru timeline negara tetangga. Media mulai bahas Indonesia, forum-forum militer mulai panas, komentator pertahanan mulai debat. Karena yang dibeli Indonesia kali ini bukan sekadar jet tempur biasa, tapi paket tempur modern yang benar-benar serius. Dan yang bikin banyak orang mulai memperhatikan, Rafale Indonesia ini datang tidak sendirian. Dia datang sambil membawa Meteor dan Hammer, dua nama yang sekarang mulai bikin kawasan ikut menghitung ulang kekuatan udara Indonesia. Indonesia sekarang sudah deal puluhan unit Rafale dari Prancis. Awalnya 42 unit. Lalu muncul pembahasan tambahan yang membuat totalnya disebut bisa mencapai 66 unit. Dan perlu dipahami, Rafale ini bukan jet murah, bukan juga jet tempur pelengkap. Ini masuk kategori multi-role fighter kelas berat. Artinya satu pesawat bisa menjalankan banyak misi sekaligus. Mau duel udara? Bisa. Serangan ke darat? Bisa. Menhajar target laut? Juga bisa. Dan di dunia militer modern pesawat seperti ini sangat penting. Karena perang modern bukan lagi soal jumlah sebanyak-banyaknya kandidatin, tapi siapa yang paling fleksibel dan paling cepat bereaksi. Makanya banyak analis mulai bilang Indonesia sekarang kelihatan mulai serius membangun kekuatan udara modern. Dan menariknya lagi, Rafale terkenal sangat Prancis. Maksudnya, banyak teknologi pentingnya dibuat sendiri oleh Prancis. Radar, mesin, avionik, sistem elektronik, sampai rudalnya. Karena itu Rafale punya reputasi cukup independen dan dianggap lebih fleksibel dibanding beberapa jet lain yang kadang terlalu banyak drama politik. Walaupun ya namanya beli alutsista luar negeri, tetap ada aturan diplomasi. Tapi setidaknya tidak bikin jantung deg-degan tiap dengar kata embargo. Dunia mulai tidak tenang. Belakangan Indonesia mulai menerima berbagai perlengkapan pertahanan baru. Bukan cuma Rafale, tapi juga radar, pesawat angkut, pesawat tanker, sistem pendukung tempur, dan semuanya datang di tengah kondisi geopolitik dunia yang makin tidak pasti. Konflik di berbagai kawasan meningkat, persaingan kekuatan besar makin panas. Laut dan udara Asia Tenggara mulai dipenuhi manuver militer. Di situ Indonesia mulai kelihatan mengubah arah, bukan negara yang cuma bicara netral, tapi juga mulai memperkuat deterrence. Karena dalam dunia pertahanan, kadang tujuan utama senjata modern bukan untuk dipakai perang, tapi supaya orang lain berpikir dua kali untuk mengganggu. Dan itu yang sekarang mulai dibangun Indonesia, sebuah kekuatan penangkal. Sebuah sinyal bahwa langit Nusantara tidak bisa lagi dianggap kosong. 66 Rafale apakah cukup? Nah sekarang pertanyaannya, 66 Rafale cukup enggak buat menjaga langit Indonesia kalau bicara menutupi seluruh wilayah Indonesia 100%? Jawabannya, belum tentu. Karena Indonesia ini besar banget. Dari Sabang sampai Merauke, itu bukan jarak yang bisa selesai cuma 2 jam muter-muter. Ini negara kepulauan raksasa. Tapi walaupun jumlahnya belum fantastis, 66 Rafale tetap bisa bikin kekuatan udara Indonesia naik level jauh. Karena satu Rafale bukan sekadar pesawat. Dia bisa membawa kombinasi senjata dalam jumlah besar dengan teknologi tempur modern. Dan di dunia militer, kadang kualitas jauh lebih mengubah permainan dibanding sekadar jumlah. Bayangin saja satu Rafale full persenjataan saja sudah cukup bikin lawan mikir, apalagi kalau jumlahnya puluhan. Dan disinilah bagian paling menariknya dimulai, karena Rafale Indonesia tidak datang dalam keadaan kosong. Meteor pemburu dari langit, salah satu senjata yang paling banyak dibahas sekarang adalah rudal Meteor. Ini rudal udara ke udara jarak jauh. Tugasnya jelas, memburu pesawat lawan sebelum lawan mendekat. Dan Meteor bukan rudal biasa. Kecepatannya bisa lebih dari Mach 4. Jangkauannya lebih dari 100 km. Tapi yang bikin banyak negara benar-benar menghormati Meteor adalah teknologi mesinnya. Namanya ramjet. Kebanyakan rudal biasanya ngebut di awal, lalu makin melemah mendekati target. Ibarat orang sprint awal kencang, akhir ngos-ngosan. Tapi Meteor beda. Kecepatannya bisa tetap agresif sampai mendekati sasaran. Makanya istilah no escape zone-nya terkenal besar. Kalau target sudah masuk area itu, peluang lolosnya kecil. Bayangkan situasinya begini, pilot lawan mungkin bahkan belum melihat Rafale Indonesia secara visual, tapi meteornya sudah meluncur lebih dulu. Dan di era perang udara modern, siapa yang menembak duluan seringkali jadi penentu hidup dan mati. Teknologinya gila, dan ternyata yang bikin Rafale mahal bukan cuma badannya, teknologinya juga luar biasa. Contohnya helm pilot Rafale, katanya harga satu helmnya bisa miliaran rupiah. Karena ini bukan helm biasa, di dalam visor pilot muncul data radar, data target, kecepatan,
arah ancaman. Bahkan pilot cukup melihat target dan sistem bisa membantu penguncian sasaran. Ini seperti gabungan helm dan komputer tempur mini. Belum lagi kemampuan manuver Rafale yang terkenal lincah. Desain kanardnya membuat jet ini mampu bermanuver ekstrim dengan stabil. Artinya, kalau lawan masih jauh Meteor yang bekerja. Kalau lawan sudah dekat Rafale masih bisa diajak joget di udara. Dan kombinasi itulah yang membuat banyak negara tetap menghormati jet ini sampai sekarang. Apakah Rafale langsung membuat Indonesia jadi negara paling kuat di dunia? Tentu tidak sesederhana itu. Tapi satu hal mulai terlihat jelas, Indonesia sekarang sedang membangun era baru kekuatan udaranya. Dan yang menarik, dulu yang paling sering mengejek, sekarang justru paling rajin membahas Rafale Indonesia. Karena yang datang ke Nusantara hari ini bukan cuma badan pesawat, tapi juga kemampuan tempur modern yang benar-benar serius, Meteor untuk duel udara, Hammer untuk serangan presisi, dan Rafale sebagai tulang punggungnya. Langit Indonesia perlahan mulai berubah, dan dunia mulai memperhatikannya.